Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auli Asna Mala dengan NIM 2261218083. Saya akan menjelaskan perbedaan antara pendekatan budaya, antropologis dan juga sosiologis. Saya mulai dengan pendekatan budaya. Nah, pendekatan budaya ini misalnya melihat bagaimana ajaran Islam itu diekspresikan melalui seni, tradisi, dan juga simbol-simbol lokal. Islam di sini tidak hanya hadir dalam khutbah maupun kitab saja, tetapi juga dalam batik misalnya. Batik yang bernuansa kaligrafi, dalam syair-syair pujian di acara maulid, dan juga dalam upacara selamatan yang syarat dengan nilai-nilai spiritual. Nah, melalui pendekatan ini kita bisa memahami bagaimana dakwah Wali Songo di Jawa itu sangat efektif karena membumikan pesan-pesan agama melalui budaya yang akrab di masyarakat. Nah, sementara pendekatan antropologis itu lebih fokus pada cara suatu komunitas itu menghayati ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Islam dalam pandangan ini bukan hanya sekadar seperangkat aturan saja, namun juga sistem makna yang dihidupi dan dinegosiasikan dalam realitas sosial dan adat. Misalnya, dalam masyarakat Baduy luar, penerimaan terhadap nilai-nilai Islam terjadi dengan tetap menjaga adat ketat yang mereka sebut dengan pikukuk. Nah, dalam konteks ini, konsep Islam sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi itu diterjemahkan ke dalam bentuk lokal seperti larangan untuk menebang pohon sembarangan. Pendekatan antropologis itu mengajak peneliti masuk ke dalam kehidupan masyarakat, tinggal bersama mereka, makan bersama mereka, berinteraksi intens untuk benar-benar memahami makna agama dari sudut pandang orang dalam. Sementara pendekatan sosiologis yang mengamati Islam sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, fokusnya adalah pada pola interaksi sosial, struktur masyarakat, dan juga institusi keagamaan dan juga fenomena kolektif seperti itu. Nah, misalnya kita bisa melihat fenomena gerakan hijrah yang berkembang di kalangan menengah perkotaan. Pendekatan ini itu menganalisis bagaimana media sosial, tekanan hidup urban, dan krisis identitas itu ikut membentuk semangat keagamaan generasi muda. Lewat survei, analisis statistik, dan juga diskusi kelompok, pendekatan ini mampu memetakan faktor-faktor sosiologis yang mendorong tren-tren keislaman kontemporer, seperti naiknya popularitas ustadz-ustadz influencer ya, ataupun munculnya kajian keislaman di kafe atau ke workplace, seperti itu. Terima kasih.